Hujan deras mengguyur kota Malang, Jawa Timur, membuat jalan besar Ijen sepi dan mencekam. Udara dingin terasa menusuk kulit, tapi Abimanyu Kromoyudho, seorang mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, nekat melaju pelan di atas Suzuki Trail TS125 kesayangannya. Lampu jalan memantulkan genangan air, menciptakan bayangan berkilauan yang menari di aspal basah. Dia berhenti sejenak di sebuah persimpangan, bingung mencari tempat berteduh. Pandangannya tertuju pada sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Lampu kuning redupnya hampir tak terlihat dari kejauhan, tapi entah kenapa, kafe itu menarik perhatian Abimanyu. Tulisan, Naratra, di papan kayu tua menggantung di atas pintu. Bentuk hurufnya terlihat kuno, dengan ukiran yang mulai pudar oleh waktu. Abimanyu ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Pintu kafe berderit pelan ketika didorong, seperti suara pelan yang menyambut kehadirannya. Sesampai di dalam, aroma kopi yang kental bercampur dengan bau kayu basah menyergap hidungnya. Hanya ada beberapa meja dengan kursi rotan tua, dan lampu gantung di atas memberikan cahaya temaram yang aneh, seolah bersekutu dengan kegelapan. Abimanyu memilih duduk di sudut ruangan, jauh dari pintu masuk. Kafe itu hampir kosong. Hanya ada seorang pria tua di belakang meja kasir dan seorang pelayan wanita yang tengah sibuk mengelap meja. Pelayan itu, seorang gadis muda, segera menghampirinya. Rambutnya panjang tergerai, dan senyumnya tampak ramah, tetapi ada sesuatu yang aneh pada matanya, seolah dia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggan. "Selamat malam, Mas. Mau pesan apa?" tanyanya dengan suara lembut. Kopi hitam saja, Mbak," jawab Abimanyu, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Gadis itu mengangguk dan berjalan ke dapur. Abimanyu memperhatikan sekeliling kafe. Rak buku tua di sudut ruangan, dipenuhi buku-buku yang terlihat tidak pernah disentuh. Pada dinding, foto-foto hitam putih menggantung berjejer. Salah satu foto menarik perhatiannya, sebuah potret grup, mungkin keluarga, dengan wajah-wajah yang tidak jelas, karena sebagian besar gambar sudah memudar. Ketika kopi tiba, Abimanyu mencoba mengobrol dengan gadis itu. "Kafenya sepi, ya? Memang selalu begini." Gadis itu tersenyum samar. "Naratra memang lebih ramai dengan cerita Mas, daripada pelanggannya." Jawaban itu terdengar aneh di telinganya, tetapi Abimanyu hanya mengangguk sambil menyeruput kopi yang panas. Rasa pahitnya menusuk lidah, tapi entah kenapa dia merasa segar sekaligus gelisah. Suasana kafe semakin aneh saat waktu berlalu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang, padahal kafe itu tidak memiliki ruangan lain selain dapur kecil yang terlihat dari tempatnya duduk. Abimanyu menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mencoba mengabaikan hal itu, berpikir positif, mungkin saja suara yang didengar itu hanya imajinasinya. Beberapa saat kemudian, pria tua di balik meja kasir mendekatinya. "Pertama kali kesini, Mas?" tanyanya dengan senyum tipis. "Iya, Pak. Lagi berteduh dari hujan," jawab Abimanyu. Pria itu mengangguk pelan. "Kafe ini tempat yang baik untuk merenung, jika Mas Abimanyu suka berpikir panjang." Abimanyu terkejut mendengar namanya disebut. Dia yakin belum memperkenalkan diri. "Lo Bapak tahu nama saya?" Pria tua itu tertawa kecil. Sudah biasa, Mas. Di sini semua nama seperti tertulis di udara." Ucapan itu membuat bulu kuduk Abimanyu berdiri. Dia merasakan hawa dingin menusuk dari belakang lehernya, meskipun tidak ada angin. Suasana kafe yang sebelumnya tenang kini terasa lebih seperti jebakan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari bayangan. Abimanyu mencoba mengalihkan pikirannya. Dia menatap keluar jendela. Hujan sudah mulai reda, tapi jalanan tetap sepi. Hanya suara gemericik air yang terdengar dari selokan. Saat dia kembali menoleh ke dalam kafe, sesuatu membuat napasnya tertahan. Salah satu foto di dinding, foto grup keluarga, sepertinya telah berubah. Kini wajah-wajah yang tadi kabur terlihat lebih jelas, dan salah satunya menyerupai pria tua yang baru saja berbicara dengannya. Abimanyu merasa dadanya sesak. Dia mencoba mengakhiri kunjungannya. "Pak, saya mau bayar," katanya sambil mengeluarkan dompet. Namun, pria tua itu menggeleng. "Tidak usah, Mas. Kami tidak menerima uang dari tamu pertama." Abimanyu bingung, tapi tidak ingin memperpanjang urusan. Dia segera bangkit dan menuju pintu. Saat mendorong pintu untuk keluar, suara pria tua itu terdengar lagi, nyaris seperti bisikan. "Selamat datang kembali, Mas Abimanyu. Entah kapan, tapi Anda pasti akan kembali."
Begitu berada di luar, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Abimanyu menatap ke arah kafe sekali lagi, tapi anehnya, lampu di dalam kafe tiba-tiba padam, dan bangunan itu tampak seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, Abimanyu menyalakan motornya dan melaju pergi. Tapi di kaca spion, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan pintu kafe, tersenyum ke arahnya dengan pandangan yang terasa menusuk. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Hari itu, Abimanyu merasa gelisah. Malam pertama di Cafe Naratra terus menghantui pikirannya. Bayangan wajah pria tua dan senyum gadis pelayan itu berputar-putar dalam benaknya. Terutama sosok wanita di kaca spion, wajahnya jelas, terlalu jelas untuk dianggap ilusi. Namun, Abimanyu mencoba menepis semua itu sebagai efek lelah dan kecemasan. Malam berikutnya, setelah kuliah selesai, hujan kembali mengguyur deras. Seolah dituntun oleh nalurinya yang tak bisa dilawan, Abimanyu mendapati dirinya berdiri di depan Cafe Naratra lagi. Kafe itu terlihat sama, dengan lampu kuning temaram dan papan kayu bertuliskan nama yang mulai lapuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda, udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang mengelilingi tempat itu. Abimanyu melangkah masuk. Pintu berderit dengan bunyi yang persis sama seperti sebelumnya, seolah-olah menyambutnya kembali. Kafe itu kosong seperti malam sebelumnya. Pria tua itu duduk di meja kasir, menatap Abimanyu dengan mata yang tajam. Gadis pelayan muncul dari dapur, senyumnya merekah, tapi kali ini senyuman itu terasa menyembunyikan sesuatu. "Selamat datang kembali Mas Abimanyu," sapa pria tua itu, tanpa perlu bertanya. Abimanyu hanya mengangguk, merasa ada magnet yang memaksanya untuk duduk di kursi yang sama, seperti malam sebelumnya. Gadis pelayan menghampirinya, tanpa menunggu pesanan, membawa secangkir kopi hitam dan meletakkannya di meja. "Malam ini hujannya lebih deras ya Mas," ucap gadis itu. "Iya," jawab Abimanyu pendek. Tapi, sesuatu dalam suaranya membuat gadis itu tersenyum lebih lebar. Abimanyu mencoba mencairkan suasana. "Namamu siapa Mbak?" "Saya belum sempat tanya kemarin." "Salindri," jawabnya, matanya berbinar seperti menyimpan rahasia. "Mas Abimanyu suka kopi ya?" Abimanyu hanya tersenyum tipis, meskipun perasaannya semakin tidak tenang. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap foto-foto di dinding. Kali ini, dia menyadari tidak hanya satu foto yang berubah. Beberapa gambar lain menampilkan bayangan yang samar, wajah-wajah yang sebelumnya tidak terlihat kini mulai muncul. Salah satunya terlihat seperti dirinya sendiri, duduk di meja dengan ekspresi yang datar. "Kenapa foto ini bisa berubah?" gumam Abimanyu tanpa sadar. Pria tua itu tertawa pelan dari meja kasir. "Semua tamu kami meninggalkan jejak Mas. Foto-foto itu hanya menunjukkan kebenaran." Ucapan itu membuat bulu kuduk Abimanyu meremang. Dia memutuskan untuk mengakhiri kunjungannya. Tapi, saat hendak berdiri, Salindri duduk di kursi di depannya, memandanginya dengan tatapan dalam. "Mas Abimanyu, kenapa buru-buru? Malam masih panjang." Suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang mendesak dalam intonasinya, seolah memerintah. Abimanyu merasa tubuhnya berat untuk bergerak, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya tetap duduk. Salindri terus berbicara, ceritanya melompat dari satu topik ke topik lain, tapi Abimanyu sulit fokus. Matanya terpaku pada sesuatu di belakang Salindri, bayangan besar yang bergerak di dinding, meskipun tidak ada yang bergerak di dalam ruangan. "Ada sesuatu di sana," kata Abimanyu dengan suara gemetar. Salindri menoleh perlahan, tapi tidak ada apa-apa. Dia kembali menatap Abimanyu dan tersenyum. "Mas Abimanyu mungkin kelelahan. Di sini tempatnya untuk istirahat, bukan untuk ketakutan." Namun, Abimanyu tahu ada sesuatu yang salah. Suasana kafe terasa semakin menekan, dan suara hujan di luar terdengar seperti bisikan yang tidak henti-hentinya. Pria tua itu mendekat, membawa secangkir kopi tambahan untuk Salindri. Dia berdiri di antara mereka,
memandang Abimanyu dengan tatapan penuh arti. Naratra tidak pernah memaksa Mas Abimanyu. Tapi jika sudah masuk, sulit untuk keluar. Abimanyu merasa napasnya tertahan. Dia berdiri dengan paksa, tangannya gemetar. "Saya harus pergi," katanya dengan suara serak. Salindri hanya menatapnya, tapi kali ini senyumnya pudar. Ada kesedihan di matanya, atau mungkin kekecewaan. Abimanyu tidak peduli. Dia bergegas menuju pintu, mendorongnya hingga terbuka lebar. Udara dingin menyambutnya, dan dia melangkah keluar dengan terburu-buru. Namun, saat menoleh ke belakang, pintu kafe menutup dengan sendirinya, tanpa suara. Lampu di dalam kembali padam, seperti malam sebelumnya. Kali ini, Abimanyu yakin dia mendengar suara langkah di belakangnya, tapi ketika menoleh, jalanan kosong. Di tengah perjalanan pulang, Abimanyu mencoba mencerna apa yang terjadi. Tapi, semakin memikirkannya, dia semakin merasa terperangkap. Entah kenapa, dia tahu Naratra bukan sekadar kafe biasa. Tempat itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan dia kini menjadi bagian dari rahasianya. Hujan deras kembali mengguyur Malang pada malam berikutnya. Abimanyu berusaha mengabaikan bayangan, dan suara-suara yang terus menghantui pikirannya sejak malam terakhir di kafe Naratra. Tapi, semakin dia mencoba melupakan, semakin pikirannya terjebak pada misteri itu. Wajah Salindri, pria tua di kasir, dan foto-foto di dinding terus membayangi seperti potongan teka-teki yang belum terpecahkan. Abimanyu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kafe itu. Ia mengingat lokasi Naratra berada di sebuah jalan kecil di kawasan Kayu Tangan, salah satu kawasan tertua di Malang. Esok harinya, dengan alasan tugas kuliah, Abimanyu mengunjungi perpustakaan daerah. Dia berharap menemukan informasi apapun tentang sejarah kawasan itu, atau bahkan kafe Naratra sendiri. Setelah beberapa jam membolak-balik buku tua dan arsip berita, Abimanyu menemukan artikel lama dengan judul yang langsung menarik perhatiannya. Kebakaran misterius di kafe tua Kayu Tangan, 1978. Foto di artikel itu memperlihatkan bangunan yang tidak salah lagi, adalah kafe Naratra. Artikel tersebut menyebutkan kebakaran itu merenggut nyawa seorang pemilik, 3 pegawai, dan seorang pelanggan. Penyebab kebakaran tidak pernah terungkap, dan kasusnya ditutup dengan kesimpulan peristiwa itu adalah kecelakaan tragis. Namun, ada satu hal yang membuat Abimanyu merinding. Artikel itu menyebutkan nama salah satu pegawai yang meninggal, Salindri Hayuningsih. Tubuh Abimanyu membeku. Nama itu sama persis dengan nama gadis yang selama ini menemaninya di kafe. Abimanyu mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Tapi, naluri dan rasa takutnya mengatakan sebaliknya. Ia memutuskan kembali ke lokasi kafe pada malam hari, berharap menemukan jawaban. Saat malam tiba, ia berdiri di depan Naratra, kali ini dengan lebih hati-hati. Kafe itu tampak hidup seperti biasanya, dengan lampu temaram dan suara pintu berderit yang menyambutnya masuk. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bau asap samar tercium di udara, seperti kayu yang terbakar. Saat Abimanyu melangkah lebih dalam, pandangannya langsung tertuju pada meja yang biasa ia duduki. Di atasnya, secangkir kopi sudah tersedia, beruap, seolah menantinya. "Mas Abimanyu, Anda datang lagi," suara pria tua itu menyapanya dari arah kasir. Tapi, kali ini, wajahnya tampak lebih tua, lebih suram, dengan kerutan yang dalam di sekitar matanya. Salindri muncul dari arah dapur, membawa sebuah nampan. "Kopi favorit Mas Abimanyu," katanya sambil tersenyum. Tapi, Abimanyu merasa senyuman itu tidak lagi ramah. Ada sesuatu yang kosong, dingin, seperti cermin yang tidak memantulkan cahaya. "Kalian siapa sebenarnya?" Abimanyu akhirnya memberanikan diri bertanya. Pria tua itu tertawa kecil, suaranya seperti gema di ruangan yang kosong. "Kami hanya bagian dari tempat ini Mas Abimanyu. Sama seperti Anda, tamu yang datang karena dipanggil oleh Naratra." "Panggilan apa?" Abimanyu merasa kepalanya berputar. Naratra adalah tempat yang menyimpan jejak. Jejak dari masa lalu, jejak dari mereka yang belum selesai, dijawab pria itu sambil menatap lurus ke arah Abimanyu. Sebelum Abimanyu sempat merespons, lampu di kafe tiba-tiba meredup. Salindri duduk di depan Abimanyu, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Mas, jangan terlalu dalam." Kadang, jawaban tidak membawa ketenangan, ia ucapnya dengan nada yang hampir seperti bisikan. Tapi, Abimanyu tidak bisa mundur. "Aku ingin tahu apa yang terjadi pada tempat ini."
Kenapa aku dipanggil? Apa hubungannya dengan kalian? Salindri menundukkan kepalanya, sementara pria tua itu hanya menggeleng pelan. Kadang, kita hanya perlu menerima Mas Abimanyu. Tidak semua hal harus diungkap, katanya. Namun, saat itu, Abimanyu melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan di dinding bergerak liar, seolah-olah bayangan itu memiliki kehidupan sendiri. Salah satu bayangan menyerupai tubuh yang terbakar, dengan api yang menyala-nyala di sekitarnya. Abimanyu menahan napas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Saya tidak bisa diam saja, Abimanyu berdiri dengan gemetar. Tapi sebelum melangkah keluar, suara langkah terdengar dari belakangnya. Dia menoleh, dan di sana, berdiri sosok yang tampak seperti pria dengan postur tinggi dan wajah hancur, kulitnya gosong, serta matanya kosong seperti lubang tak berdasar. Sosok itu perlahan mendekat, dan setiap langkahnya terdengar seperti kayu yang patah. Kau tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar dalam dan menggema, mengunci Abimanyu di tempatnya berdiri. Salindri berdiri, mendekatkan dirinya ke Abimanyu dan berbisik di telinganya, "Ya pergilah sebelum kau terikat lebih jauh, Mas. Naratra akan menahanku, tapi kau masih bisa pergi." Abimanyu tidak bisa berpikir lagi. Ia berlari menuju pintu, tapi saat membuka pintu itu, jalanan yang dikenal telah berubah menjadi lorong panjang tanpa ujung. Kegelapan di ujung lorong itu tampak bergerak, seolah memanggilnya untuk masuk lebih dalam. Ketika berbalik, kafe telah menghilang, digantikan oleh puing-puing bangunan tua yang hangus terbakar. Di tengah puing itu, Salindri berdiri, memandangnya dengan wajah yang kali ini tampak hampa. "Jangan kembali, Mas," katanya sebelum tubuhnya menghilang menjadi abu yang ditiup angin malam. Abimanyu terjatuh di tanah, napasnya terengah-engah. Ia tidak tahu bagaimana caranya kembali ke rumah malam itu. Tapi satu hal yang dia tahu, Naratra bukan sekadar kafe. Tempat itu adalah gerbang ke sesuatu yang jauh lebih kelam dan berbahaya. Abimanyu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia berada di atas ranjangnya, tetapi rasanya salah. Udara terasa lebih berat, lebih dingin, dan aroma kayu terbakar samar-samar menyelimuti ruangan. Cahaya bulan yang masuk dari celah jendela memberikan sedikit penerangan, tetapi bayangan di sudut ruangan tampak bergerak. Ia tidak tahu pasti, apakah itu akibat matanya yang lelah, atau karena sesuatu benar-benar ada di sana. "Jangan kembali, Mas." Kata-kata Salindri masih terngiang di kepalanya. Abimanyu menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Namun, suara bisikan halus tiba-tiba terdengar di telinganya. "Abimanyu, kembali ke Naratra." Ia terlonjak dan mendapati dirinya sendirian di kamar. Namun, pintu kamarnya kini sedikit terbuka, padahal seingatnya jelas telah menutupnya sebelum tidur. Merasa seperti ada yang mengawasi, Abimanyu meraih ponsel di meja kecil yang ada di sebelah tempat tidurnya, tapi layar ponselnya tidak menyala. Tidak ada sinyal, tidak ada waktu. Semua tampak mati. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela. Pelan tapi ritmis, seperti seseorang mengetuk dengan ujung jari. Abimanyu menoleh perlahan. Di luar jendela, bayangan samar berdiri di tengah gelap. Mata Abimanyu melebar saat melihat lebih jelas, itu Salindri. Tapi wajahnya kini berbeda. Wajahnya pucat, mata cekung, dan senyumnya tidak lagi hangat, melainkan bengkok seperti topeng menakutkan. "Kembali ke Naratra," katanya tanpa membuka mulut, suaranya terdengar langsung di kepala Abimanyu. Tanpa sadar, Abimanyu meraih jaketnya dan berjalan keluar rumah. Langkahnya berat, seolah ada yang menariknya menuju tujuan yang ia sendiri tidak ingin capai. Jalanan malam tampak berbeda, lebih gelap dan lebih sunyi. Bahkan, suara gemerisik daun yang biasa terdengar pun hilang. Saat sampai di lokasi kafe Naratra, bangunan itu tampak berubah. Tidak lagi berbentuk seperti kafe kecil yang hangat, melainkan seperti reruntuhan tua yang dikelilingi kabut tebal kehijauan. Di depan pintu, Salindri berdiri menunggunya. "Kau datang," katanya dengan nada dingin. "Apa yang kau inginkan dariku?" Abimanyu berteriak, suaranya terdengar parau di tengah sunyi malam. "Kau sudah terikat dengan tempat ini. Kau harus tahu apa yang terjadi," jawab Salindri sambil melangkah mundur, mengundangnya masuk. Dengan berat hati, Abimanyu melangkah ke dalam. Begitu ia masuk, dunia di sekitarnya berubah. Tidak lagi reruntuhan, tetapi sebuah ruangan yang gelap, dengan meja-meja kayu yang lapuk dan lilin yang menyala di setiap sudut. Aroma kayu terbakar semakin tajam, dan suara bisikan memenuhi udara, seperti banyak orang berbicara bersamaan namun tanpa kata yang jelas. "Ini adalah dunia Naratra, Mas.
Dunia tempat kami terjebak, Salindri berbicara dengan suara yang kini terdengar getir. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian di sini? Abimanyu bertanya, mencoba menahan ketakutannya. Salindri menunjuk ke salah satu meja di sudut ruangan. Di sana, bayangan-bayangan samar bergerak, membentuk siluet manusia. Ada pria tua yang duduk di meja kasir, pegawai-pegawai kafe, dan beberapa pelanggan. Wajah mereka terlihat seperti topeng muram, hampa dan penuh luka bakar. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Seseorang mengunci kami di dalam. Kami terbakar hidup-hidup, Salindri berkata sambil menahan tangis. Siapa yang melakukannya, dan kenapa aku bisa melihat semua ini? Abimanyu bertanya dengan suara bergetar. Kau terpilih sebagai penghubung Mas. Naratra memanggil mereka yang bisa membuka gerbang antara dunia kami dan dunia kalian. Tapi itu bukan pilihan. Kau sudah terikat, jawab Salindri sambil mendekat ke arah Abimanyu. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. Abimanyu berbalik, dan sosok tinggi dengan tubuh yang hangus dan mata berwarna merah menyala berdiri di sana. Sosok itu tampak lebih besar dari manusia biasa, dengan aura yang membuat udara terasa panas dan berat. Dia tahu terlalu banyak, suara sosok itu bergema di seluruh ruangan. Mas Abimanyu lari, Salindri berteriak, tetapi tubuh Abimanyu terasa berat, seperti terpaku di tempat. Sosok itu melangkah mendekat, setiap langkahnya menyebabkan lantai kayu bergerak keras, seolah akan runtuh. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Abimanyu berlari menuju pintu yang kini tampak jauh lebih kecil dan jauh. Namun, setiap kali mendekat, pintu itu bergerak menjauh, seperti menertawakan usahanya. Suara tawa menggema di seluruh ruangan, bukan hanya dari sosok tinggi itu, tetapi juga dari bayangan-bayangan di sudut. Saat Abimanyu merasa tidak ada harapan lagi, Salindri muncul di sisinya. Aku akan membantumu keluar, tapi ini berarti kau harus meninggalkan semuanya termasuk aku. Sebelum Abimanyu sempat menjawab, Salindri mendorongnya ke arah pintu dengan kekuatan yang tidak diduga. Dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan ia terbangun di tengah jalan, tubuhnya basah oleh air hujan. Namun, kali ini, tidak ada rasa lega. Sebaliknya, ia merasa sesuatu yang besar telah berubah. Di tangannya, tergenggam sebuah kalung kecil yang pernah dilihatnya, tergantung di leher Salindri. Naratra mungkin telah melepaskannya sementara, tetapi ia tahu, cerita ini belum berakhir. Abimanyu berdiri mematung di tengah jalan, air hujan menetes dari jaketnya, sementara tangan kirinya menggenggam erat kalung kecil yang sebelumnya tergantung di leher Salindri. Ia memandangi benda itu, sebuah liontin berbentuk bulan sabit dengan ukiran halus yang terasa dingin di kulitnya. Kalung ini tampak biasa, tapi entah kenapa, beratnya seolah lebih dari sekadar logam. Dengan tubuh menggigil, ia memacu trailnya untuk pulang ke rumah. Namun, pikirannya terusik oleh bayangan Salindri, juga dunia menyeramkan yang baru saja ditinggalkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa arti semua ini? Perasaan tak tenang menggerogoti dirinya. Sampai di rumah, Abimanyu langsung masuk dan mengunci pintu. Kakinya lemas, dan ia terjatuh di kursi ruang tamu. Namun, ketenangan tidak datang. Udara di rumahnya terasa dingin, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tengah mengawasinya. Ketika mencoba mengatur napas, ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Datanglah ke rumah Sekar. Dia tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan tunda lagi. Mata Abimanyu membelalak membaca pesan itu. Nama Sekar adalah nama yang muncul dalam percakapannya dengan Salindri, satu-satunya nama yang Salindri sebut dengan nada penuh kesedihan. Namun, Abimanyu tidak tahu siapa Sekar atau di mana rumahnya. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, pesan singkat, sebuah halaman. Malam semakin larut saat Abimanyu memutuskan pergi ke alamat itu. Suasana di luar terasa aneh, jalanan sepi, hanya terdengar suara hujan rintik-rintik. Saat mendekati lokasi alamat rumah Sekar, udara semakin dingin, dan lampu-lampu jalan meredup satu persatu, meninggalkan kegelapan yang hampir total. Rumah Sekar berada di sebuah gang sempit di kawasan tua kota Malang. Bangunan itu tampak seperti rumah kuno, yang sudah lama tidak terawat. Jendela-jendelanya berkerak, dan cat dindingnya mengelupas. Abimanyu merasa ragu untuk masuk, tetapi dorongan yang tidak dapat dijelaskan membuatnya melangkah ke depan pintu. Ia mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tidak ada jawaban. Namun, sebelum mengetuk untuk keempat kalinya, pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara decit yang memekakkan telinga.
Di balik pintu, seorang wanita tua berdiri dengan mata tajam yang menatapnya lekat. "Kau Abimanyu ya?" tanya wanita itu dengan suara serak. Abimanyu mengangguk, meski tubuhnya gemetar. "Masuklah. Kita tidak punya banyak waktu," katanya sambil membukakan pintu lebih lebar. Ruangan di dalam rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang pelan. Bau dupa bercampur tanah basah menyeruak di udara, membuat Abimanyu merasa mual. Pada dinding rumah, tergantung banyak foto tua dengan warna yang sudah memudar, semuanya menunjukkan wajah-wajah orang yang tampak tidak asing baginya. Wanita itu, yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Sekar, duduk di kursi kayu yang menghadap meja kecil penuh buku tebal, dan benda-benda aneh seperti boneka jerami dan botol kaca berisi cairan gelap. "Salindri mengirimkanmu ke sini kan?" tanya Sekar sambil menunjuk kalung di tangan Abimanyu. Abimanyu mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Dia bilang aku terikat dengan tempat itu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi." Sekar tersenyum tipis, tetapi senyumnya lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Naratra memilihmu, anak muda. Kau bukan orang biasa. Kau adalah penghubung, seseorang yang bisa menjembatani dunia mereka dan dunia kita." "Kenapa aku? Apa artinya semua ini?" Abimanyu bertanya dengan nada putus asa. "Karena kau membawa beban dari masa lalu yang tidak pernah kau sadari," jawab Sekar. Ia lalu membuka sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan tangan dan gambar-gambar aneh. "Lihatlah ini." Abimanyu mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Di salah satu halaman, ada sketsa kafe Naratra, lengkap dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Namun, yang membuatnya bergidik adalah gambar seorang pria muda, dengan wajah sangat mirip dengan dirinya. "Ini kau Abimanyu. Atau setidaknya, kau di kehidupan sebelumnya," kata Sekar sambil menatapnya tajam. Abimanyu merasa kepalanya berdenyut. "Apa maksudnya? Apa aku bagian dari mereka?" "Kau tidak hanya bagian dari mereka. Kau adalah alasan mereka terjebak di sana," Sekar menjawab tanpa ragu. Abimanyu mundur, merasa dunianya runtuh. Ia ingin membantah, tetapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa Sekar tidak berbohong. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Itu adalah karma yang harus mereka bayar, dan kau adalah penentunya. Sebelum Abimanyu sempat bertanya lebih jauh, sebuah suara keras terdengar dari arah dapur. Pintu di sana terbuka sendiri, memperlihatkan koridor gelap yang sepertinya tidak berujung. Sekar berdiri dengan cepat, wajahnya berubah tegang. "Mereka datang," katanya singkat. "Abimanyu, kau harus memilih. Apakah kau ingin melarikan diri atau menghadapi mereka?" Abimanyu merasa tubuhnya membeku. Dari koridor itu, bayangan-bayangan mulai muncul, merayap ke arah mereka. Mata merah menyala dari kegelapan, disertai suara tawa yang memekakkan telinga. "Cepat pilihlah," teriak Sekar, suaranya menggema di seluruh ruangan. Namun, sebelum Abimanyu membuat keputusan, bayangan pertama melompat ke arahnya, membuat ruangan itu dipenuhi dengan kegelapan total. Hembusan angin malam menusuk kulit Abimanyu saat kembali berdiri, di depan reruntuhan kafe Naratra. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Puing-puing bangunan itu tampak hidup, seolah memiliki denyut tersendiri. Rerumputan liar yang sebelumnya menjalar kini bergerak perlahan, seperti tangan-tangan hantu yang menggapai. Sekar telah memperingatkannya sebelum ia pergi. "Jika kau kembali ke sana, kau tidak akan sekadar menjadi pengamat. Kau akan menjadi bagian dari mereka. Kau harus kuat, atau kau tidak akan kembali." Abimanyu menggenggam kalung bulan sabit milik Salindri dengan erat, merasa sedikit keberanian dari benda itu. Ia melangkah masuk ke area reruntuhan. Aroma hangus yang sudah lama pudar kini kembali tercium, begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Ketika melewati ambang pintu yang kini berupa kerangka besi, suasana mendadak berubah. Udara malam yang dingin berganti dengan hawa panas yang menyengat. Abimanyu terkejut saat kakinya menginjak lantai yang mulus, bukan puing-puing, melainkan ubin yang sama seperti di kafe dulu. Ia tidak lagi berada di dunia nyata. Kafe Naratra berdiri megah di hadapannya, seperti sebelum kebakaran terjadi. Cahaya lampu gantung yang redup menerangi ruangan, dan aroma kopi segar memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang salah. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, meskipun meja-meja tampak tertata rapi dengan cangkir-cangkir yang masih mengepulkan asap. "Selamat datang kembali Abimanyu." Suara itu terdengar dari arah kasir. Abimanyu menoleh cepat, dan ia melihat Darso berdiri di sana dengan senyum lebar. Namun, senyumnya bukan senyum ramah seperti yang dulu dikenalnya.
Matanya tampak kosong, dan kulitnya terlihat pucat seperti lilin. Akhirnya kau kembali. Semua ini menunggumu, kata Darso sambil melangkah mendekat. Langkahnya tidak terdengar, seolah melayang di atas lantai. Abimanyu tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti tertanam di lantai. Suasana di sekelilingnya berubah semakin suram. Dinding kafe mulai berkerut, seperti kulit manusia yang terbakar. Cahaya lampu meredup, digantikan kilatan api kecil di sudut ruangan. Kau tahu? Tanya Darso, yang sekarang hanya berjarak beberapa langkah dari Abimanyu. Ini semua karena kau. Semua yang terjadi di sini. Aku tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kau maksud? Teriak Abimanyu, suaranya pecah di tengah kesunyian. Darso tertawa kecil, tetapi tawa itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Kau yang membawa mereka ke sini, Abimanyu. Kau yang membuka jalan. Kau mungkin tidak sadar, tetapi dosa itu ada di pundakmu. Dan sekarang, kau harus menebusnya. Sebelum Abimanyu membalas, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ia menoleh dan melihat Salindri muncul dari kegelapan, mengenakan seragam kafe yang dulu selalu dikenakan. Namun, wajahnya tampak berbeda, pucat dan dingin seperti mayat. Abimanyu, bisiknya, tetapi suaranya terdengar seperti bergema dari dua dunia yang berbeda. Kau kembali untukku. Hati Abimanyu berdenyut keras. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi hatinya tidak bisa menyangkal bahwa ia merindukan Salindri. Namun, sebelum bisa menjawab, sosok-sosok lain mulai bermunculan dari balik meja-meja. Para pelanggan yang dulu dilihat di kafe, semuanya berdiri dengan wajah terbakar dan tubuh menghitam, menatapnya dengan mata kosong. Kami menunggumu, kata salah satu dari mereka. Kami terjebak di sini karena kau. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Abimanyu berteriak, mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya tetap terpaku di lantai. Salindri mendekat, mengulurkan tangan. Abimanyu, kau harus memilih. Apakah tinggal bersama kami atau pergi, meninggalkan semuanya untuk selamanya? Pergi, gumam Abimanyu. Ia merasa kepalanya berputar. Apa maksudmu? Bagaimana aku dapat pergi dari sini? Namun, sebelum Salindri menjawab, ruangan tiba-tiba berguncang hebat. Dari dinding, api menyembur liar, membakar meja-meja dan kursi. Jeritan-jeritan terdengar, memenuhi ruangan dengan suara mengerikan yang menusuk telinga. Waktumu habis, Abimanyu, teriak Darso, wajahnya kini berubah menjadi hitam seperti arang, dengan mata merah menyala. Pilih atau kami akan memutuskan untukmu. Abimanyu merasakan tangannya gemetar hebat. Kalung bulan sabit di tangannya bersinar redup, memancarkan cahaya lembut yang mengalahkan kegelapan di sekitarnya. Salindri menatapnya dengan mata penuh harap, tetapi bayangan-bayangan lain mendekat, seolah ingin merenggutnya. Pilihanku adalah melawan kalian semua, teriak Abimanyu tiba-tiba, menggenggam kalung itu erat. Tiba-tiba, cahaya bulan sabit semakin terang, hingga menyelimuti seluruh ruangan. Jeritan-jeritan menggema, dan sosok-sosok menyeramkan mulai menghilang satu persatu. Namun, sebelum semuanya benar-benar lenyap, Salindri menatapnya dengan senyum penuh kesedihan. Kau tidak akan pernah benar-benar meninggalkan kami, Abimanyu. Kami adalah bagian dari dirimu. Saat cahaya itu mereda, Abimanyu mendapati dirinya berdiri di depan reruntuhan kafe Naratra lagi. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, kalung bulan sabit di tangannya kini telah retak, seolah tidak akan pernah bersinar lagi. Di kejauhan, suara lonceng terdengar samar, seperti panggilan dari dunia lain, yang tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Abimanyu terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan kafe Naratra, langkahnya limbung seperti orang mabuk. Udara dingin malam menyentuh wajahnya, tetapi ia merasa hampa, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di dalam kafe yang kini hanya tinggal puing. Kalung bulan sabit yang digenggamnya telah retak sepenuhnya, tidak lagi memancarkan sinar lembut seperti sebelumnya. Ia memandang ke arah jalan yang sepi, berharap kehadiran suara manusia untuk menenangkan kekalutannya. Namun, jalanan Brigjen Encung malam itu lebih sunyi dari biasanya, seperti dunia telah berkonspirasi untuk menjauh darinya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara lonceng berdentang, lambat dan berat, membuat bulu kuduknya meremang. Langkah Abimanyu menuju trailnya terhenti ketika mendengar suara tawa. Bukan tawa lepas penuh kebahagiaan, melainkan tawa datar yang menekan, seperti milik seseorang yang telah kehilangan akal sehat. Ia menoleh dan di bawah bayangan pepohonan yang gelap,
ia melihat sosok tinggi dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan. Wajah itu seperti berubah-ubah, tidak pernah tetap. Abimanyu, suara sosok itu bergetar, setengah berbisik, setengah bernyanyi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Abimanyu melangkah mundur, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin mendekat, menyeret bayangannya yang panjang seperti ular di atas aspal yang basah oleh embun malam. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Akhirnya Abimanyu bisa berbicara, meski suaranya terdengar parau. Sosok itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, hingga gematawanya terasa menggetarkan udara di sekitarnya. Aku hanyalah bagian dari semua ini. Sama seperti kau, aku terjebak. Hanya saja, aku telah menerima nasibku. Dan kau, Abimanyu, kau juga akan segera menerima nasibmu. Sebelum Abimanyu sempat bereaksi, sosok itu menghilang begitu saja, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Namun, tawa itu terus terdengar, meski kini dari berbagai arah. Abimanyu merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia berlari menuju motornya, berharap mesin tua itu bisa membawanya pergi jauh dari tempat terkutuk ini. Ketika mesin motor dinyalakan, suara itu terdengar aneh, seperti deru napas berat makhluk raksasa. Namun, Abimanyu tidak peduli. Ia melaju kencang, meninggalkan jalan Brigjen Encung, tetapi rasa takutnya tidak berkurang. Jalan yang ia lewati terasa asing, meski seharusnya hafal betul wilayah itu. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih besar dari biasanya, seperti raksasa yang mengawasinya. Saat melintasi sebuah tikungan tajam, Abimanyu tiba-tiba mendapati dirinya kembali berada di depan Cafe Naratra. Ia menghentikan motornya dengan mendadak, hampir terguling. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Bagaimana mungkin ia kembali ke tempat itu? Ia yakin telah pergi jauh. Lampu-lampu reruntuhan kafe yang tadi padam kini menyala samar. Pintu besinya yang rusak bergerak perlahan, seolah memanggilnya masuk kembali. Abimanyu tahu ia tidak boleh menyerah pada panggilan itu, tetapi tubuhnya tidak mau menurut. Kakinya melangkah maju dengan sendirinya, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan dirinya. Saat memasuki reruntuhan itu lagi, ia mendapati kafe dalam kondisi berbeda. Bukan kafe megah seperti yang dilihat sebelumnya, melainkan versi mengerikannya setelah terbakar. Meja-meja hangus, kursi patah, dan bau daging terbakar memenuhi udara. Di tengah ruangan, ia melihat sosok Salindri duduk, memandangnya dengan mata yang kosong. Salindri, panggil Abimanyu dengan suara bergetar. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Kau kembali lagi Abimanyu. Kau tidak bisa pergi, seperti aku tidak bisa. Kita semua adalah bagian dari tempat ini. Abimanyu menggeleng, matanya mulai basah oleh air mata. Tidak, aku manusia bebas. Aku sudah keluar dari sini. Aku tidak akan menjadi bagian dari tempat terkutuk ini. Salindri berdiri, tubuhnya kini tampak seperti bayangan yang bergerak tidak wajar. Kau mungkin pergi Abimanyu. Tetapi sebagian dari dirimu tetap tinggal di sini. Dan selama bagian itu ada, kau akan selalu kembali. Dari balik bayang-bayang, sosok-sosok lain bermunculan, wajah-wajah terbakar yang pernah ia lihat sebelumnya. Mereka mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Tangan-tangan mereka yang hangus mulai meraih ke arahnya, membuat Abimanyu merasa tercekik oleh ketakutan. Lepaskan aku, Abimanyu berteriak, tetapi suaranya hanya menjadi gema di dalam kafe itu. Cahaya bulan sabit tiba-tiba bersinar di tangannya. Kalung itu, meski telah retak, masih memancarkan kekuatan terakhirnya. Sosok-sosok itu mundur, berteriak dalam keheningan yang mengerikan. Abimanyu merasakan kekuatan itu menyelimuti dirinya, mendorongnya keluar dari kafe. Ia terjatuh ke tanah di luar reruntuhan, dadanya terasa berat, seperti dihantam sesuatu yang besar. Ketika membuka mata, kafe itu kembali menjadi puing-puing, tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Namun, suara lonceng di kejauhan masih terdengar. Samar, seperti peringatan tentang sesuatu yang belum selesai. Abimanyu berdiri, gemetar tetapi tetap mencoba melangkah pergi. Ia tahu ia telah bebas untuk sementara waktu, tetapi kebebasan itu tidaklah benar-benar murni. Bagian dari dirinya memang telah tertinggal di sana, bersama dengan semua yang terjebak. Dan di suatu malam, ketika lonceng itu berdentang lagi, ia tahu panggilan itu akan datang kembali. Setelah sekian lama berlari dari bayang-bayang masa lalu, Abimanyu akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia kini kembali ke kehidupan semula,
tetapi dengan pandangan yang jauh berbeda. Selalu ada sisi gelap yang mengintai, baik di luar maupun di dalam diri kita sendiri. Namun, Abimanyu belajar satu hal penting. Kebebasan bukanlah tentang melarikan diri dari ketakutan atau kegelapan, melainkan tentang menerima kenyataan dan belajar untuk berdamai dengannya. Dalam hidup, kita seringkali merasa terjebak dalam berbagai perasaan dan situasi yang tampaknya tak terhindarkan, seperti yang dialami Abimanyu dengan Cafe Naratra yang selalu menariknya kembali, meski ia tahu tempat itu penuh dengan kesuraman dan bahaya. Namun, apakah kita harus terus berlarian menjauhi ketakutan kita? Ataukah kita harus berhenti sejenak, menghadapinya, dan menerima bahwa ketakutan itu adalah bagian dari perjalanan kita? Cerita ini mengajarkan kita bahwa masa lalu, meskipun penuh dengan kenangan buruk atau kesalahan, bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari selamanya. Seperti bayangan yang selalu mengikutimu, masa lalu akan terus ada, tak peduli seberapa keras kita mencoba untuk melupakannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar dari pengalaman tersebut, mengubah ketakutan menjadi kekuatan, dan menerima diri kita apa adanya. Abimanyu akhirnya menyadari jika kebebasan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan. Ia tak lagi terjebak dalam perasaan takut atau dendam terhadap masa lalu. Bahkan dalam situasi yang paling mencekam, ia menemukan keberanian untuk terus melangkah, dan menghadapi ketidakpastian adalah hal lebih penting daripada sekadar melarikan diri. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui perjalanan Abimanyu ini. Jangan biarkan ketakutan atau pengalaman buruk mendefinisikan siapa kamu. Kita semua memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon tantangan hidup. Jangan terlalu lama terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, karena setiap detik yang kita habiskan untuk melarikan diri dari kegelapan adalah waktu yang terbuang untuk menemukan cahaya yang ada di dalam diri kita. Kita bukanlah korban dari masa lalu kita, melainkan pembentuk masa depan kita sendiri. Dengan keberanian menghadapi ketakutan dan penerimaan terhadap kekurangan kita, maka kita akan menemukan kedamaian sejati, meski terkadang terasa jauh lebih sulit daripada bersembunyi dari kenyataan. Cerita ini bukan hanya tentang horor atau misteri. Ini adalah pengingat bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan hal-hal tak terduga, dan terkadang kita harus berani menghadapi apa yang paling kita takuti. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar bebas. Sebagai renungan, perlu diingat selalu, ketakutan terbesar setiap orang adalah ketidakmampuan untuk menerima diri kita sendiri. Dan, kebebasan sejati hanya datang ketika kita berhenti berlari dan belajar berdamai dengan kegelapan yang ada dalam hati kita. Tamat.